Bismillah, kembali dengan pembelajaran sejarah bersama Ida Handayani. Kali ini kita akan membahas kebijakan Gubernur Jenderal yang kedua, yaitu Gerrit Rent, yang berkuasa dari tanggal 4 November 1614 sampai dengan 7 Desember 1615. Gerrit Rent merupakan pengusul perbudakan di Nusantara. Gubernur Jenderal Gerrit Rent lahir di Amsterdam pada tahun 1570. Gerrit Rent merupakan seorang saudagar dan pemilik kapal. Dia merupakan pendiri dan komisaris dari perusahaan dagang New Brabantse Company yang didirikan pada tanggal 20 Februari 1613, sebuah perusahaan kongsi yang berfusi dengan Vereniging Compagnie van Amsterdam 1600, yang selanjutnya menjadi Vereniging Oost-Indische Compagnie atau VOC yang berdiri pada tanggal 20 Maret 1602. Rent menyetor modal sebesar 12.000 gulden, namun masih menaikkan modal disetor atas nama 3 pihak lainnya. Atas permintaan sesama anggota The Heren 17 atau Tuan 17 yang merupakan organisasi tertinggi VOC, dia akhirnya bersedia menjadi Gubernur Jenderal di tahun 1613. Rombongan Gerrit Rent berangkat pada tanggal 2 Juni 1613 dengan 9 kapal di bawah komando Stephen van Hager yang kemudian menjadi Raad van Indië atau Dewan Hindia. Dan Rent juga mendapatkan 2 orang pembantu dengan imbalan saham atas hasil dari negara-negara musuh. Dia hanya mengajak istrinya Margaret Nequet. Mereka sampai di Banten pada tanggal 6 November 1614 setelah lama perjalanan selama 1 tahun setengah. Selain menguasai monopoli perdagangan dan menguasai daerah jajahan, salah satu tugas yang diterima Rent adalah mengangkat pendeta atau guru untuk bangsa Belanda yang tinggal di Banten dan juga mencari tempat yang cocok untuk kegiatan tersebut. Penunjukan pendeta dan guru saat itu memang diperlukan karena sebagian besar bangsa Belanda yang tinggal di Banten banyak yang menganggur dan tidak punya keterampilan. Hal ini disebabkan kurangnya kontrol dari pusat. Dan pada saat itu Gerrit Rent langsung mengambil alih kekuasaan VOC di Hindia Belanda dari Pieter Both. Adapun kebijakan yang diambil oleh Gerrit Rent yaitu pada saat mengambil kekuasaan dari Pieter Both, Gerrit Rent langsung mengirimkan armadanya ke Laut Merah untuk bernegosiasi dagang dengan bangsa Arab. Untuk mengontrol monopoli pala di Pulau Banda, maka Gerrit Rent berusaha mengusir Inggris di Pulau Ai. Gerrit Rent berangkat ke Pulau Banda dengan pasukan 900 orang tentara, jumlahnya 2 kali lipat dari laki-laki yang ada di kepulauan itu. Pertempuran terjadi sepanjang malam. Akhirnya Inggris melarikan diri dari pulau itu dengan sebelumnya melakukan bumi hangus terhadap ladang-ladang pala di seluruh pulau. Menyangka sudah mendapat kemenangan besar, tentara VOC menjadi lengah. Akibatnya besoknya tentara Rent mendapat serangan hebat daripada penduduk Banda dengan menggunakan meriam. 200 tentara VOC tewas akibat serangan ini. Pada bulan Mei 1615, sebuah armada VOC kecil yang berada di bawah komando Adrian van der Dusen dan Pieter van der Broek mengunjungi Pulau Ai. Kedatangan mereka bertujuan untuk memonopoli perdagangan pala di Pulau Ai. Beberapa hari kemudian penduduk Pulau Ai memutuskan untuk melawan monopoli perdagangan tersebut dan VOC berhasil dipukul mundur dari Pulau Ai. Pada tahun 1615, VOC mengadakan perjanjian dan mendirikan loji di Indragiri Riau karena kerajaan-kerajaan Johor dan Riau mengajak bekerja sama untuk melawan musuhnya yaitu Portugis, Aceh, dan Patani. Raja saat itu adalah Sultan Jamaluddin Keramat Shah. Adapun tujuan VOC mendirikan di Riau adalah untuk meluaskan pengaruh jejaring dagangnya di Selat Malaka, dan Raja Jamaluddin pun berharap bisa meningkatkan perdagangan di Indragiri. Tetapi harapan keduanya tidak tercapai sehingga tahun 1622 loji Belanda ditutup. Pada tanggal 27 Februari 1605 merupakan pertama kalinya awak kapal Belanda mengadakan ibadah di darat. Pada saat itu Laksamana Belanda van der Heyden bersama orang Hitu yang sudah bersekutu mengusir garnisun Portugis dari Ambon.
Matthias van der Boek adalah pendeta Belanda yang pertama kali datang di wilayah timur pada tahun 1614 yang membawa agama Protestan. Tetapi pada saat itu yang diutamakan adalah pemeliharaan rohani pegawai POC dalam benteng Concordia. Sedangkan penyebaran Protestan di luar benteng belum dilaksanakan secara sistematis dan serius, kecuali bila ada waktu luang. Gubernur Jenderal Gerrit Rijn adalah orang yang pertama yang mengusulkan perbudakan di tanah Hindia Belanda. Tahun 1615 dia mengirimkan sejumlah besar orang Maluku, Ambon, dan Banda untuk dikirim ke Banten dan Jayakarta. Alasannya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh para budak lebih cepat dan ongkosnya lebih murah dibandingkan dengan para tentara dan pelaut POC. Salah satu pekerjaan para budak ini adalah memperbaiki faktori atau gudang merangkap kantor Nassau dan membangun gudang Mauritius di Jayakarta dengan batu koral untuk memperkuat POC dari serangan Inggris dan juga menyimpan rempah-rempah sebelum dikirim ke negeri Belanda. Sebenarnya, perbudakan menurut catatan Frinke, seorang pelancong di Banten, menyebutkan ketika orang-orang Belanda tiba di Banten, para bangsawan, saudagar istana sudah memiliki sejumlah budak yang senantiasa menghibur mereka setiap malam dengan menyanyi dan menari. Itu pula di Aceh, budak-budak itu bekerja membangun tempat tinggal dan istana para penguasa Aceh. Gambaran perbudakan sebelum POC berkuasa dan setelah POC berkuasa itu berbeda. Sebelum POC berkuasa, pemilik budak tidak bisa berlaku sewenang-wenang terhadap budak. Penguasa butuh budak tak hanya untuk tenaga kerja, tapi juga sebagai simbol status. Penguasaan tenaga kerja dipandang sebagai petunjuk kekuasaan dan status yang menentukan, sebab tenaga kerjalah dan bukan tanah yang dikenal sebagai sumber daya langka. Kehilangan budak berarti lenyapnya status, maka penguasa berusaha merawat budaknya sebaik mungkin. Jika seorang budak berlaku sewenang-wenang terhadap tuannya dan terbukti bersalah, budak-budak itu dihukum. Tetapi sebaliknya, tuan yang berlaku lacung terhadap budaknya pun juga bisa kena hukuman. Jenisnya berbeda pada tiap daerah tergantung hukum setempat. Yang jelas ada perlindungan hukum untuk para budak. Pada tahun 1615, ketika Frederik de Houtman kembali ke Belanda, Gerrit Rijn memindahkan pos utama dari Ambon ke Jakarta atau Batavia dengan memperkuat dan mengembangkan faktori yang ada di Batavia sehingga menjadi semacam kota kecil khusus bagi orang-orang Belanda. Saat Gerrit Rijn meninggalkan Banten menuju Jayakarta, dia terkena serangan disentri dan meninggal dunia tanggal 7 Desember 1615 di dalam faktori Nassau, Jayakarta. Gerrit dimakamkan di Portugis Buiteng dan penggantinya adalah Laurens Riel. Karena terkena wabah disentri, maka kekuasaan Gerrit Rijn hanya 1 tahun. Mari sekarang kita simpulkan sepak terjang Gerrit Rijn selama 1 tahun ini. 1. Yaitu mengirimkan armada ke Laut Merah untuk bernegosiasi perdagangan dengan bangsa Arab. Yang kedua, mengusir Portugis di Pulau Ai. Ketiga, mengadakan perjanjian dengan kerajaan Indragiri dan mendirikan loji di Pulau Riau. Yang keempat, melakukan ibadah dan penyebaran agama Protestan. Dan yang kelima, memindahkan pos POC dari Ambon ke Jakarta dengan membangun kota kecil khusus Belanda. Dan yang terakhir, ia adalah pencetus perbudakan di Nusantara. Demikianlah sedikit sejarah tentang Gerrit Rijn. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.